Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem periodik unsur. Oke ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya. Sifat sistem periodik unsur yang pertama ada jari-jari atom. Oke, kita bahas yang pertama ya. Jari-jari atom. Oke ya. Nah, ada yang tahu nggak apa jari-jari atom? Oke ya. Jari-jari atom di dalam matematika juga ada istilahnya jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari atom hampir mirip dengan jari-jari lingkaran. Artinya jarak dari pusat ke garis terluar atau garis tepi. Nah, kalau untuk jari-jari atom, ini adalah jarak dari inti atom, jarak dari inti atom ya ke kulit ya, ke kulit terluar, ke kulit terluar, atau disebut juga dengan istilah elektron valensi. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari atom. Oke, misalkan di sini ada contoh ya. Contoh. Oke, untuk unsur natrium. Nah, unsur natrium dengan nomor atom 11. Nah, kita buat konfigurasinya 2, 8, 1. Oke, pas ya. Nah, yang dikatakan dengan jari-jari, kita ingat lagi teori atom Bohr ya. Jadi atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Nah, ini intinya ya. Kemudian lintasan pertama, dia di kulit pertama nih ada. Ini yang positifnya tadi, lintasan pertama. Oke, ini lintasan pertama. Lintasan keduanya ada 8 elektron. Oke ya. Kemudian ada lagi lintasan ketiga, ada 1 elektron masih. Nah, oke ya. Nah, yang mana sih yang dikatakan dengan jari-jari atom? Oke, coba lihat artinya tadi. Jari-jari atom adalah jarak dari inti ke elektron terluar. Oke, sekarang kita lihat inti. Yang mana inti? Ini kan inti. Ini inti. Nah, jarak dari inti atom ke elektron terluar. Ini elektron terluar itu kulitnya ini tadi. Nah, dari inti ke kulit terluar. Oke, itulah yang dikatakan dengan jari-jari atom. Oke, ya. Jadi ini disebut dengan jari-jari atom. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk sifatnya dalam sistem periodik unsur, dalam satu golongan, ya, dalam satu golongan, oke ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah. Oke, ini kita perhatikan yang dari atas ke bawah dalam sistem periodik unsur ya. Nah, untuk sifatnya, jari-jari atomnya akan semakin besar ya. Jari atom akan semakin besar. Semakin besar. Nah, kenapa jari-jari atomnya semakin besar dari atas ke bawah? Karena ya, semakin ke bawah, karena semakin ke bawah ya,
nomor atom semakin besar. Nah, jadi nomor atomnya semakin besar. Dengan kata lain, semakin besar nomor atom, maka jumlah kulit yang terpakai akan semakin bertambah banyak. Jumlah kulit yang terpakai akan semakin bertambah. Nah, ya. Dan jarak dari inti ke elektron terluar akan semakin menjauh, sehingga jarak dari inti ke elektron valensi akan semakin jauh. Nah, oke, paham ya untuk dalam satu golongan ya. Jadi dalam satu golongan semakin ke bawah jari-jari atomnya akan semakin besar. Oke, ini pernyataan yang pertama. Nah, yang kedua tentang jari-jari atom kita lihat yang dalam satu periode ya. Dalam satu periode oke ya. Dari kiri ke kanan ya. Jari-jari atom akan semakin kecil. Nah, jari-jari atom akan semakin kecil. Nah, kenapa dia semakin kecil ke kanan? Ya, karena dengan adanya nomor atom bertambah, ya. Karena dengan bertambahnya nomor atom, ya, muatan inti atom semakin banyak, maka muatan inti atom akan semakin banyak. Nah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron akan lebih kuat. Inti atomnya terhadap elektron lebih kuat. Nah, yang akan mengakibatkan ya, sehingga akibatnya jarak dari inti atom mengakibatkan ya, jarak dari inti atom ke elektron valensi atau terluar ya, ke elektron valensi akan semakin dekat. Nah, sehingga jari-jari atomnya akan semakin pendek ya. Sehingga jari-jari atom akan semakin pendek. Oke. Nah, ini kalau untuk sifat dari jari-jari atom. Ya. Nah, sifat sistem periodik unsur yang kedua ada namanya energi ionisasi.
Oke, kita lihat yang kedua. Energi ionisasi. Nah, oke, ayo, apa nih energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan ya untuk melepas satu elektron. Jadi energi yang diperlukan ya, untuk melepas satu elektron, ya di kulit terluarnya, ya, terluarnya dalam keadaan gas. Oke, itu yang disebut dengan energi ionisasi. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ada unsur A dalam keadaan gas, ya. Dengan adanya energi ionisasi EI, maka dia akan membentuk ion positif A+ ditambah dengan elektron, karena dia akan melepaskan elektron. Oke, dalam satu golongan ya. Nah, dari atas ke bawah ya, oke ya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin kecil. Nah, oke ya. Sedangkan dalam satu periode, nah, dari kiri ke kanan, ya, maka dia akan semakin besar. Oke, itu untuk sifat dari energi ionisasi. Oke ya. Oke, kita lanjut sifat yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga dulu. Ada afinitas elektron. Oke, kita masuk sifat yang ketiga. Ya. Afinitas elektron. Nah, oke, apa ini afinitas elektron? Afinitas elektron. Oke, kita lihat ya, afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan bila suatu atom menerima elektron. Jadi, afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan bila suatu atom menerima satu elektron. Menerima elektron. Oke. Nah, di sini kita harus ingat triknya. Ya, trik untuk mengingat dari afinitas elektron. Oke, trik G2 lah ya, kita ingat trik G2-nya. Nah, apa ya coba trik G2-nya? Trik G2-nya ya, semakin negatif harga afinitas elektron,
Oke, ingat ya. Jadi semakin negatif harga afinitas elektron, maka dia akan semakin mudah ya. Semakin mudah atom akan menangkap elektron. Oke, itu triknya ya, harus diingat. Oke ya. Nah, yang keempat ya. Yang keempat ada keelektronegatifan. Oke, sifat periodik yang keempat, keelektronegatifan. Oke, apalagi ini keelektronegatifan ya, ada elektronnya juga. Keelektronegatifan adalah seberapa banyak atom ya, seberapa banyak atom ya dalam sebuah molekul, untuk menarik elektron ke dirinya ya, jadi untuk menarik elektron. Nah, oke, jadi semakin banyak dia menarik elektron, artinya sifat keelektronegatifannya akan semakin besar. Oke ya. Untuk atom dengan elektronegatifan yang tinggi ya, lihat di sini atom dengan elektronegatifan dengan keelektronegatifan yang lebih tinggi ya, akan menarik elektron. Nah, ya. Lebih kuat dari atom yang lainnya. Menarik elektron lebih kuat daripada atom lainnya. Oke, ya. Nah, dalam satu periode, oke, ini harus diingat ya. Dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan, sifat elektron negatifannya akan semakin besar, kan? Semakin besar. Nah, oke. Sebaliknya dalam satu golongan, ya, dari atas ke bawah, sifat elektron negatifannya akan semakin kecil. Atau dengan kata lain, dia akan semakin lemah untuk menarik suatu elektron. Oke, paham? Nah, sekarang sifat sistem periodik unsur tidak hanya 4 ini ya. Nah, ini kakak kasih trik cara kita menghafal sifat sistem periodik unsur. Oke ya.
trik jitu-nya. Oke, trik jitu untuk menentukan sifat sistem periodik unsur. Karena mungkin saja karena kan pelajaran kita bukan hanya kimia, pada saat kita menghafal nanti mungkin ada yang ketukar. Nah, jadi ingat aja trik yang ini ya. Trik jitunya gunakan kata-kata aja, singkatan kayak itu ya. Ini singkatannya boneka. Oke, satu lagi. Nah, ya. Oke. Nah, nanti ini satu lagi berbalik sifatnya dengan jari-jari atom. Berbalik dengan jari-jari atom. Oke. Kita buat dulu singkatannya aja nih, ya. Boneka. Boneka B itu untuk singkatan bukan basa. Berarti kalau bukan basa artinya asam ya. Bukan basa. Nah, O ini untuk sifat oksidator nanti. Oksidator. Oke. Kemudian N untuk sifat yang non logam. Oke. E energi ionisasi. Energi ionisasi. Oke. K ke elektron negatifan. Nah, A untuk sifat dari afinitas elektron. Nah, oke, itu untuk singkatannya. Cara kita ingat aja ya. Nah, tadi kita bedakan dalam satu periode dan satu golongan. Oke, untuk sifat bukan basa sampai ke afinitas elektron dari atas ke bawah ya. Oke, dari atas ke bawah akan semakin kecil. Kayak kecil ya. Kecil itu kayak gini aja lambangnya, akan semakin kecil. Nah, jadi misalkan ada unsur paling bawah dalam satu golongan, sifat bukan basanya akan semakin berkurang. Untuk sifat afinitas elektronnya semakin ke bawah akan semakin kecil. Nah, ini nanti akan berbanding terbalik ini ya, berbalik dengan jari-jari atom. Artinya dari atas ke bawah nanti jari-jari atom akan semakin besar. Oke, paham ya? Oke, dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan. Oke, ini dari kiri ke kanan, sifat bukan basanya sampai ke afinitas elektron akan semakin besar. Nah, kecuali jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Oke, bisa dipahami ya? Oke ya. Oke, sekian video pembelajaran dari kakak ya. Jika kurang mengerti atau kurang paham, silakan di komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kakak jawab ya. Oke, jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.